Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Kalau kita jeli mengamati tentang gerakan Ganyang Pak Alawi, yang mana dikomandoi oleh orang-orang yang tentu kita tidak asing, ya, dan mereka selalu tampil di media sosial, utamanya di YouTube. Ya. Kita akan melihat sekali banyak clue yang melatar belakangi gerakan mereka ini. Kita akan melihat clue mengenai siapa yang meng-hire mereka, kemudian apa tujuan yang ingin diraih. Sebab tidak mungkin gerakan ini muncul secara alami begitu saja. Tapi ada yang mengkonsep, ada yang mengatur strategi, ada yang mengarahkan, ada yang memonitor. Intinya ada yang mendesain ini semua. Ya. Saya menduga kuat bahwa gerakan ini muncul atas ketakutan sekelompok orang yang memiliki kepentingan politik untuk mempertahankan kepentingan jahat mereka. Mereka melihat munculnya sosok Anies Baswedan itu mereka simpulkan sebagai ancaman bagi mereka. Karena menurut asumsi mereka bahwa Anies Baswedan pasti akan didukung oleh Pak Alawi, oleh tokoh-tokoh Pak Alawi. Dan tokoh-tokoh Pak Alawi banyak memiliki pengaruh di kalangan masyarakat, terutama umat Islam. Dan lebih khusus lagi di kalangan warga Nahdliyin. Sampai di sini teman-teman bisa meraba-raba ya. Oleh sebab itu perlu dipelajari mengapa warga Nahdliyin begitu menghormati para tokoh-tokoh habaib. Menurut asumsi mereka, orang-orang yang menyusun gerakan ini, para habaib itu dihormati karena mereka memiliki nasab. Di Indonesia, orang-orang muslim di Indonesia khususnya itu sangat mencintai Rasulullah, sehingga apapun yang berbau athar atau peninggalan Rasulullah, baik itu mengenai peninggalan rambut kayak, atau pedang kayak, atau sorban kayak, atau apa aja kayak yang dikatakan itu sebagai peninggalan Rasulullah, pasti orang Indonesia akan benar-benar menghormati itu. Apalagi ini yang berkaitan dengan zuriyah Rasulullah. Pasti orang Indonesia, kaum muslimin akan benar-benar menghormati. Dan mereka akan cenderung merapat kepada ulama yang memiliki nasab kepada Rasulullah SAW. Nah, mereka melihat sosok Anies ini didukung oleh kelompok mayoritas umat Islam. Ya, karena membaca dari pengalaman pemilu yang lalu dan yang lalu lagi, itu ada kelompok Islam yang sangat kuat, yang berpotensi akan menjadi pintu kemenangan untuk Anies Baswedan. Sehingga dari situlah mereka ingin memotong agar umat Islam tidak diarahkan untuk mendukung Anies. Padahal tidak semua Pak Alawi mendukung Anies, dan tidak semua tokoh-tokoh Pak Alawi mendukung Anies, ya kan? Seperti masa kampanye Pak Prabowo, banyak juga tokoh-tokoh Pak Alawi yang ada di kelompok Pak Prabowo, bahkan di kelompok Pak Ganjar pun juga ada. Jadi ini sama sekali tidak terkait dengan etnis apapun, karena ada etnis Arab yang menjadi calon presiden lalu rame-rame keturunan Arab mendukung Pak Anies, nggak begitu juga konsepnya. Ya, mereka lebih melihat ini sebagai apa sih konsep yang dibawa oleh calon-calon presiden ini, mana yang mereka sepakati akan mereka pilih. Umum itu
itu wajar sebagai negara demokrasi. Nah, itulah yang mendasari mengapa ada gerakan Ganyang Pahlawi. Nah, saya ingin para Pahlawi, para habaib ini didesosialisasi, dibusukan namanya, difitnah, agar mereka ini benar-benar tidak lagi mendapatkan tempat di hati umat Islam di Indonesia. Ya, tapi kalau dilakukan dengan cara seperti ini kan identik dengan cara-cara penjajah ya. Penjajah itu selalu melakukan gerakan segregasi sosial, pemisahan antar kelompok masyarakat agar masyarakat tidak bisa bersatu. Nah, kalau misalnya ada dari saudara kita bangsa Indonesia melakukan gerakan ini, berarti dia memiliki tujuan jahat terhadap bangsanya sendiri. Maka tidak patut kita untuk percaya kepada mereka. Ya. Dan kita bisa menganalisa bahwa gerakan mereka ini tidak natural, tidak muncul alami seperti yang mereka ucapkan, tetapi memang terkonsep, terarah, terkomando secara rapi sekali